Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang cukup bikin merinding nih di dunia siber. Namanya Pegasus. Pernah dengar? Ini semacam spyware, produk teknologi dari Israel yang katanya salah satu alat mata-mata digital paling canggih ya sekaligus paling ditakuti di dunia. Serem ya? Nah, bahan obrolan kita hari ini tuh datang dari investigasi keren banget dari Al Jazeera, termasuk ada cerita langsung loh dari jurnalis mereka yang ponselnya pernah kena retas spyware ini. Ngeri. Kita juga pakai analisis mendalam dari Citizen Lab, ini tim riset jagoan, mereka yang pertama kali ngebongkar soal Pegasus ini ke publik. Jadi misi kita hari ini, kita bakal bedah bareng, apa sih Pegasus itu sebenarnya? Terus gimana cara kerjanya? Terutama yang metode zero click itu loh, yang katanya bisa nyusup tanpa kita sadar sama sekali. Siapa aja sih yang diduga pakai alat ini, dan siapa yang jadi sasaran empuknya? Oke, siap ya. Kita kupas tuntas nih. Betul. Dan yang nggak kalah penting, kita juga bakal lihat kenapa teknologi kayak gini tuh bikin banyak orang jadi khawatir soal privasi kita, soal hak asasi manusia, dan tentu aja keamanan kita semua di zaman serba digital ini. Ini relevan banget buat Anda, buat kita semua. Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar dulu kalau gitu. Pegasus ini apa sih sebenarnya? Kok namanya serem amat kayak kuda terbang mitologi gitu ya? Haha, iya namanya memang unik ya. Tapi intinya, Pegasus itu spyware, perangkat lunak mata-mata, tapi yang super canggih. Tugasnya yaitu menyusup ke ponsel pintar kita, entah itu iPhone atau Android, terus nyedot semua data di dalamnya. Yang bikin namanya NSO Group. Ini perusahaan teknologi siber basisnya di Herzliya, Israel. Mereka berdiri udah lumayan lama, sejak tahun 2010, dan kabarnya punya ratusan pakar cyber jempolan di sana. Wah, Israel memang terkenal jago ya soal teknologi siber. Tapi ada hubungannya nggak sih sama pemerintah atau militer mereka? Kayaknya kok aneh ya kalau perusahaan swasta bisa bikin alat secanggih ini sendirian. Ada banget hubungannya, dan ini menarik nih. Sumber kita bilang, banyak banget talenta di industri siber Israel itu asalnya dari unit intelijen militer elit mereka. Pernah dengar unit 8200? Nah, itu sering disamain sama NSA-nya Amerika. Para veteran dari unit-unit kayak gini, setelah selesai masa dinas, seringkali bikin perusahaan teknologi swasta. Contohnya ya NSO Group ini. Plus, pemerintah Israel juga punya peran penting. Mereka yang kasih izin atau lisensi ekspor buat teknologi mata-mata kayak gini. Jadi nggak bisa dijual sembarangan gitu aja. Oke. Terus gimana ceritanya Dumia bisa tahu ada makhluk bernama Pegasus ini? Siapa yang pertama kali nemuin? Nah, ini kebongkar tahun 2016. Berkat kerja keras tim riset namanya Citizen Lab. Ini laboratorium di University of Toronto, Kanada. Mereka itu kayak detektif digital gitu deh. Mereka nemuin kasusnya Ahmed Mansur. Dia seorang aktivis HAM terkenal di Uni Emirat Arab, UEA. Jadi Mansur ini dapat SMS aneh, isinya nawarin info rahasia soal penyiksaan tahanan, tapi ada linknya. Kalau link itu diklik, nah ternyata langsung install Pegasus ke ponselnya. Astaga. Iya, dan gara-gara penemuan ini juga, sayangnya Mansur akhirnya ditangkap dan kabarnya sampai sekarang masih di penjara. Tragis sih. Jadi awalnya harus diklik dulu ya linknya. Terus gimana Citizen Lab bisa yakin banget kalau ini kerjaannya NSO Group? Kan bisa aja bikinan pihak lain gitu. Betul, versi awal Pegasus itu memang butuh umpan kayak gitu biar korbannya ngeklik. Nah, buat ngebuktiin ini kerjaan NSO, Citizen Lab melakukan proses investigasi digital yang keren banget. Namanya atribusi. Bill Marchek dari Citizen Lab cerita di sumber kita, mereka itu pakai burner phone, ponsel murah sekali pakai gitu, buat sengaja ngeklik link mencurigakan itu. Sambil proses itu jalan, mereka rekam semua lalu lintas internetnya. Pas diklik pertama, spareware-nya masuk, ponselnya terinfeksi. Tapi lucunya, kalau link yang sama diklik lagi untuk kedua kalinya, ponselnya nggak keinfeksi ulang. Malah dialihkan ke situs web biasa, kayak Google. Mungkin biar nggak curiga ya, tapi cara pengalihannya ini pakai kode redirect khusus yang unik banget. Kode unik ya. Terus? Nah, Citizen Lab ini nggak berhenti di situ aja. Mereka kayak nyisir seluruh internet, nyari server lain yang pakai pola atau kode pengalihan unik yang sama persis. Dan ketemu, ada ratusan server ternyata. Dan di antara server-server itu, ada 3 nama domain yang bikin curiga banget. nsoqa.com, koainsaingka.com, sama mail1on nsogroup.com. Jelas banget kan ada nama NSO Group di situ? Ini kayak nemu sidik jari di TKP. Bukti ini jadi kuat banget.
Apalagi ditambah mereka juga nemu semacam brosur digital produk Pegasus di situs pemerintah Israel yang nawarin kemampuan mata-matain ponsel. Jadi, klop banget deh. Gila, keren banget cara kerjanya Citizen Lab. Detektif digital beneran ya. Tapi teknologi kan pasti berkembang terus, nggak mungkin gitu-gitu aja. Saya dengar soal zero click. Nah, ini nih yang katanya paling ngeri. Gimana ceritanya spyware bisa masuk tanpa kita ngeklik apa-apa sama sekali? Tepat sekali. Ini dia evolusi yang paling mengkhawatirkan dari Pegasus dan mungkin spyware canggih lainnya. Zero Click Exploit. Artinya, Pegasus bisa nyusup ke ponsel target tanpa perlu interaksi apapun dari si pemilik ponsel. Sama sekali nol interaksi. Anda nggak perlu klik link aneh, nggak perlu buka pesan mencurigakan, bahkan nggak perlu angkat telepon dari nomor tak dikenal. Infeksinya bisa terjadi secara diam-diam, lewat celah keamanan yang mungkin belum ketahuan atau belum ditambal. Zero Day Vulnerability di aplikasi populer yang kita pakai tiap hari, kayak WhatsApp misalnya. WhatsApp juga bisa, waduh. Bisa, atau bahkan lewat layanan sistem bawaan ponsel itu sendiri, kayak layanan sinkronisasi iCloud-nya Apple, jadi dia bisa masuk lewat pintu belakang yang kita bahkan nggak tahu ada, atau nggak bisa kita kontrol langsung. Wah, ini beneran kayak di film-film spionase ya jadinya. Contohnya kayak yang dialami jurnalis Al Jazeera itu, Tamer Al-Mishal. Ponselnya kan waktu itu memang lagi dipantau Citizen Lab buat investigasi ya. Betul sekali. Kasus Al-Misal ini jadi contoh nyata serangan zero click. Jadi, Citizen Lab emang lagi memantau ponsel kerja Al-Mishal atas permintaan Al-Mishal sendiri tentunya, buat bagian dari investigasi mereka. Nah, tanggal 19 Juli 2020, mereka lihat ada aktivitas yang aneh banget di log ponselnya. Tiba-tiba aja ponsel Al-Misal itu connect ke 18 server Apple yang berbeda dalam waktu kurang dari 1 jam. Padahal normalnya, kalau buat sinkronisasi data iCloud biasa, paling cuma connect ke satu server aja. Aneh kan? Iya, aneh banget. Terus gimana? Nah, persis setelah badai koneksi ke server-server Apple itu, ponselnya langsung terdeteksi nyambung ke sebuah situs web namanya regularhours.net. Situs ini, kata Citizen Lab, udah mereka tandain sebelumnya sebagai bagian dari infrastruktur server yang dipakai oleh Pegasus NSO. Dan yang paling penting dari temuan ini, nggak ada bukti sama sekali kalau Al-Misal sebelumnya ngeklik sesuatu, buka pesan aneh, atau melakukan interaksi apapun yang bisa memicu infeksi. Ini kayak lampu merah besar yang berkedip buat para analis. Dugaan kuatnya, serangan zero click itu dikirim lewat komunikasi latar belakang antara ponsel dan server Apple pas lagi proses sinkronisasi data biasa yang terjadi otomatis. Ngeri kan? Serem banget ya. Kita nggak sadar sama sekali. Tahu-tahu udah disusupi aja. Kalau Pegasus udah berhasil masuk nih, udah nangkring di ponsel kita, apa aja sih yang bisa dia lakuin? Separah apa kekuatannya? Kalau udah masuk Pegasus, itu kayak punya kunci master ke seluruh isi hidup digital Anda yang ada di ponsel itu. Hampir semua bisa dia lakukan. Dia bisa dengerin rekaman percakapan telepon Anda, baca SMS, bahkan baca pesan yang udah dienkripsi kayak di WhatsApp atau Signal. Loh kok bisa? Karena dia bacanya pas pesan itu udah tampil di layar kita, sebelum atau sesudah dienkripsi. Astaga, jadi enkripsi pun nggak nolong ya? Nggak nolong kalau spyware-nya udah ada di dalam perangkatnya. Dia juga bisa nyalain mikrofon ponsel, diem-diem buat nguping obrolan di sekitar ponsel. Bisa nyalain kamera buat ngintip visual. Tentu aja bisa lacak lokasi GPS kita secara real-time. Yang lebih ngeri lagi, dia bisa akses keychain. Itu semacam brankas digital di ponsel, tempat nyimpen password kita untuk berbagai akun. Artinya apa? Dia bisa nyolong password email, media sosial, bahkan mungkin akun perbankan online Anda. Praktis, ini pengawasan total, nggak ada lagi rahasia di ponsel itu. Gila. Nggak kebayang. Dan teknologi secanggih ini, bikin dan pakainya, pasti harganya selangit ya. Nggak mungkin murah kan? Banget. Mahal banget. Sumber kita nyebutin satu celah keamanan zero day aja, apalagi buat iPhone yang terkenal susah dijebol itu, harganya bisa jutaan dolar di pasar gelap teknologi, atau kalau beli langsung dari pengembangnya. Terus, kontrak buat langganan, layanan Pegasus ini buat klien pemerintah, itu juga nilainya jutaan dolar per kontrak. Dan biasanya ada batasannya, misalnya cuma boleh buat nginfeksi sekian target dalam jangka waktu tertentu. Biaya segede ini nunjukin kalau ini bukan alat buat mata-matain orang sembarangan atau iseng-iseng. Pasti cuma dipakai buat target-target yang dianggap sangat penting, sangat bernilai tinggi, atau sangat berbahaya menurut si pengguna. Oke. Paham soal teknologinya. Sekarang kita ngomongin siapa yang pakai alat ini.
NSO Group kan ngakunya, klaimnya nih ya, cuma jual ke pemerintah yang sah. Tujuannya mulia, katanya buat lawan teroris sama penjahat kelas kakap. Beneran nggak sih di lapangan kayak gitu? Nah, ini dia bagian yang paling sering jadi perdebatan dan kontroversi. Klaim NSO itu sering banget dipertanyakan, bahkan dibantah sama temuan-temuan investigasi independen. Laporan dari Citizen Lab, Amnesty International, Forbidden Stories, dan banyak media internasional lainnya nunjukin pola yang beda banget sama klaim NSO. Target Pegasus itu justru seringnya adalah orang-orang yang sama sekali nggak ada hubungan sama terorisme atau kejahatan serius. Malah, yang sering jadi sasaran itu justru aktivis hak asasi manusia, jurnalis investigasi yang kritis, pengacara yang bela kasus sensitif, politisi oposisi, diplomat negara lain, bahkan pengusaha yang mungkin jadi pesaing bisnis atau punya info penting. Waduh, jauh banget ya dari klaim awalnya. Jauh banget. Pola ini jelas bikin banyak pihak curiga. Jangan-jangan spyware super canggih ini disalahgunain secara sistematis. Bukan buat keamanan, tapi buat nindas perbedaan pendapat, bungkam suara kritis, atau bahkan buat cari keuntungan politik dan ekonomi si pengguna. Kayak kasus Al Jazeera tadi ya, ternyata bukan cuma satu jurnalis aja yang kena. Itu kan jelas bukan teroris ya? Iya, betul. Kasus Tamer Al-Misal ini ternyata cuma puncak gunung es aja di Al Jazeera. Citizen Lab kan kerja bareng sama tim IT internal Al Jazeera buat investigasi lebih lanjut. Hasilnya, mereka nemuin setidaknya 36 kasus lain di internal mereka. Ponsel-ponsel staf Al Jazeera lainnya, mulai dari jurnalis, produser, sampai eksekutif, nunjukin tanda-tanda pernah ngobrol atau terkoneksi dengan server-server yang dikenal sebagai infrastruktur Pegasus. Ini jelas nunjukin adanya kampanye mata-mata yang terencana dan skalanya lumayan gede, bukan insiden tunggal. Analisis teknis lebih lanjut dari Citizen Lab nunjukin kalau serangan-serangan ke staf Al Jazeera ini kemungkinan datang dari setidaknya 2 operator atau pengguna Pegasus yang berbeda. Mereka kasih kode nama unik buat operator ini. Satu disebut Monarki, ini diduga kuat terkait dengan Arab Saudi karena polanya sering nyerang target di Arab Saudi dan juga Qatar. Satunya lagi dikasih kode nama Sneaky Kestrel dengan Uni Emirat Arab, UEA, karena polanya sering nyerang target di UEA dan juga Qatar. Wah, jadi ini kayak mengarah ke dugaan kalau negara-negara kayak Arab Saudi dan UEA itu pelanggan besar NSO Group di wilayah Timur Tengah sana ya? Laporan-laporan investigasi yang dikutip sumber kita memang nunjukin indikasi kuat ke arah sana. Ada laporan yang bilang kalau kedua negara ini udah ngeluarin dana ratusan juta dolar buat beli teknologi Pegasus dari NSO. Ini juga sejalan sama laporan-laporan lain soal makin eratnya kerjasama di bidang siber antara Israel dan beberapa negara Teluk, terutama UEA. Apalagi setelah mereka melakukan normalisasi hubungan diplomatik beberapa waktu lalu. Ada dugaan mungkin ya, bagian dari kerjasama ini ya termasuk tukar-menukar informasi intelijen, dan mungkin alat canggih kayak Pegasus ini jadi salah satu sarananya. Tapi ini masih dugaan berdasarkan pola yang ada. Sumber kita juga ada nyebut nama perusahaan lain nih, Dark Matter, di UEA. Apa peran mereka dalam teka-teki ini? Dark Matter ini nama yang cukup sering muncul dalam investigasi soal operasi siber di UEA. Ini perusahaan keamanan siber yang gede banget di sana. Ada beberapa laporan investigasi mendalam, termasuk dari Reuters dan The Intercept, yang bikin klaim cukup serius. Laporan-laporan itu bilang kalau Dark Matter ini sengaja merekrut banyak banget mantan personel intelijen dan militer Amerika, terutama dari NSA dan CIA, dengan tawaran gaji yang gede banget. Tujuannya katanya buat ngebangun kemampuan mereka ofensif buat pemerintah WA. Tuduhannya, operasi mereka ini nyasar ke banyak target, termasuk aktivis HAM, jurnalis kritis, sampai pejabat pemerintah negara lain yang dianggap musuh. Sempat ada klaim juga mereka sampai nyerang warga negara AS di luar negeri. Tapi Dark Matter udah bantah keras tuduhan itu, terutama soal nargeting warga AS. Nah, terkait Pegasus, Citizen Lab juga punya kecurigaan kalau Dark Matter ini mungkin salah satu operator atau pengguna teknologi Pegasus di UEA. Mungkin bertindak atas nama pemerintah sana. Oke, jadi kalau kita lihat kasus Al Jazeera, terus dugaan keterlibatan negara-negara Teluk kayak Saudi dan UAE, ditambah peran perusahaan swasta NASA intelijen kayak Dark Matter ini, mulai kelihatan ya polanya. Targetnya ternyata seringkali bukan kriminal atau teroris kayak klaim NSO, tapi justru orang-orang yang dianggap mengganggu atau kritis ke pemerintah klien mereka, atau mungkin punya informasi sensitif. Tepat sekali. Pola ini kelihatan konsisten di banyak negara lain yang diduga jadi pengguna Pegasus juga.
Contoh lain yang disebut di sumber kita itu banyak banget. Ada jurnalis investigasi top di Meksiko, namanya Carmen Aristegui. Dia terkenal suka bongkar skandal korupsi pemerintah. Dia dan timnya jadi target. Terus ada juga aktivis anti korupsi lain di Meksiko, ada pembela hak asasi manusia di Kazakhstan, bahkan jurnalis New York Times Ben Hubbard pernah dapat pesan aneh yang dicurigai terkait Pegasus pas dia lagi liputan di Lebanon. Sumber kita juga bilang banyak korban lain yang diduga kuat jadi target, tapi mereka nggak berani ngomong secara terbuka. Ya wajar sih, mereka takut sama keselamatan diri sendiri dan juga keluarga mereka. Ini kan bukan main-main ya, ancamannya nyata. Iya, ngeri banget sih dampaknya. Ini jelas pelanggaran privasi yang parah banget, bahkan bisa mengancam nyawa. Terus gimana soal hukumnya? Ada nggak sih upaya buat nuntut pertanggungjawaban NSO Group atau pemerintah yang diduga menyalahgunakan alat ini? Ada upaya hukum, tapi jujur aja, jalannya terjal banget dan penuh tantangan. Ada beberapa gugatan perdata yang diajukan oleh para korban, baik individu maupun kelompok, ke NSO Group di beberapa negara, termasuk di negara asal NSO sendiri di Israel. Organisasi HAM besar kayak Amnesty International malah lebih jauh lagi. Mereka nggak cuma gugat NSO, tapi juga gugat Kementerian Pertahanan Israel. Logikanya Amnesty gini, "Hei Kementerian Israel, kalian kan yang kasih izin ekspor buat senjata siber ini. Harusnya kalian punya tanggung jawab dong buat mastiin pembelinya nggak bakal pakai alat ini buat melanggar HAM." Mereka anggap kementerian lalai dalam pengawasan ekspornya. Wah, langkah berani tuh, gugat Kementerian Pertahanan. Terus gimana hasilnya gugatan-gugatan itu? Ada yang berhasil? Hasilnya sejauh ini masih campur aduk, tapi seringnya mengecewakan buat pihak penggugat. Contohnya, gugatan Amnesty ke Kementerian Pertahanan Israel itu akhirnya ditolak oleh pengadilan di Tel Aviv. Menurut Amnesty, putusan itu kayak tutup mata sama banyak banget bukti penyalahgunaan yang udah mereka kumpulin. Dan pengadilan seolah cuma jadi stempel karet buat kementerian biar lolos dari tanggung jawab. Seringkali juga detail kasusnya, bukti-buktinya, nggak boleh dibuka ke publik dengan alasan sensitif, menyangkut keamanan nasional Israel. Ditambah lagi, hubungan antara Kementerian Pertahanan Israel sama perusahaan-perusahaan teknologi pertahanan kayak NSO ini juga nggak transparan banget. Jadi susah buat minta pertanggungjawabannya secara hukum di sana. Tapi bukan berarti nggak ada harapan, masih ada gugatan lain yang lagi berjalan di negara lain, misalnya di Amerika Serikat dan Inggris. Ada gugatan dari korban, bahkan dari perusahaan teknologi besar kayak WhatsApp yang sekarang bagian dari Meta, juga pernah menggugat NSO karena dianggap mengeksploitasi celah di aplikasi mereka. Jadi perlawanan hukumnya masih terus ada. Kalau dari NSO Group sendiri gimana? Dan pemerintah-pemerintah yang dituduh pakai Pegasus buat hal-hal negatif tadi kayak Arab Saudi atau UEA, gimana tanggapan resmi mereka? Ada bantahan spesifik nggak soal kasus Al Jazeera misalnya? NSO Group biasanya ngasih pernyataan yang cenderung standar dan berulang. Mereka selalu bilang kalau mereka punya proses internal yang ketat buat selidiki semua tuduhan penyalahgunaan yang kredibel. Mereka juga klaim hanya menjual produk mereka ke lembaga pemerintah dan penegak hukum yang sah dan hanya untuk tujuan yang sah pula, yaitu memerangi terorisme dan kejahatan serius. Mereka juga bilang punya hak dan kemampuan buat mutusin kontrak atau bahkan matiin sistem Pegasus dari jarak jauh kalau terbukti ada penyalahgunaan oleh klien mereka. Tapi, kalau ditanya soal kasus-kasus spesifik, kayak kasus Al Jazeera atau target-target aktivis dan jurnalis lainnya yang udah diungkap banyak media, mereka seringnya nolak buat kasih komentar detail. Alasannya, kerahasiaan klien atau investigasi internal. Sementara itu, pemerintah-pemerintah yang sering dituduh sebagai pengguna, kayak Israel, Arab Saudi, dan UEA, seperti yang disebut di sumber kita, umumnya memilih buat diam aja atau nggak ngerespon sama sekali kalau dimintai komentar oleh media terkait tuduhan penggunaan Pegasus buat mata-matain jurnalis, aktivis, atau lawan politik. Jadi, seringkali nggak ada bantahan atau konfirmasi resmi dari mereka. Wah, rumit banget ya ternyata. Ini jadi bikin kita mikir nih, sebagai pengguna ponsel biasa kayak kita-kita ini, ada nggak sih cara yang efektif buat ngelindungin diri dari spyware secanggih Pegasus ini? Atau kita udah pasrah aja nih, nggak bisa ngapa-ngapain? Ini pertanyaan bagus banget. Dan ini yang paling relevan buat semua pendengar kita ya. Tapi jawabannya jujur aja agak bikin pesimis. Terutama buat ngelawan serangan super canggih kayak Zero Click yang nggak butuh interaksi kita sama sekali itu, nggak ada jaminan keamanan 100%. Nggak ada satupun solusi ajaib.
Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali loh ya. Ada langkah-langkah kebersihan digital dasar yang setidaknya bisa bantu ngurangi risiko secara umum. Bukan cuma dari Pegasus, tapi juga dari malware lain. Pertama, yang paling dasar tapi sering dilupain. Selalu update sistem operasi ponsel Anda, entah itu iOS atau Android, dan juga semua aplikasi di dalamnya ke versi paling baru, secepat mungkin begitu ada pembaruan. Kenapa? Karena update itu seringnya nambel celah-celah keamanan yang baru ketahuan yang mungkin bisa dieksploitasi. Oke, update OS dan aplikasi ya. Terus apa lagi? Kedua, ini juga penting banget. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah klik link sembarangan atau buka lampiran dari sumber yang nggak Anda kenal atau yang kelihatan mencurigakan. Entah itu datangnya dari SMS, email, pesan WhatsApp, atau aplikasi chat lainnya. Selalu waspada. Ketiga, hati-hati kalau pakai jaringan WiFi publik gratisan, misalnya di kafe atau bandara, yang nggak jelas tingkat keamanannya. Kalau memang terpaksa banget pakai, usahakan pakai VPN, Virtual Private Network, untuk menambah lapisan keamanan enkripsi. Keempat, ini mungkin terdengar agak paranoid, tapi kalau Anda mau ngobrolin sesuatu yang sifatnya super rahasia dan sensitif banget, mungkin cara paling aman ya kembali ke cara jadul. Tinggalin ponsel Anda di ruangan lain atau matikan sekalian, terus ngobrol langsung aja tatap muka sama lawan bicara Anda. Masuk akal sih langkah-langkah itu. Nah, tapi gimana kalau misalnya Anda ini termasuk orang yang punya profil resiko tinggi? Katakanlah Anda ini jurnalis investigasi, aktivis HAM, pengacara kasus besar, atau mungkin politisi oposisi. Terus Anda punya kecurigaan kuat, jangan-jangan ponsel Anda udah disusupi Pegasus atau spyware sejenis. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Nah, ini situasi khusus ya. Kalau Anda merasa masuk kategori berisiko tinggi, itu dan punya kecurigaan yang kuat kalau ponsel Anda udah diretas, saran paling penting dari para ahli, jangan coba-coba utak-atik sendiri atau minta tolong teman yang jago komputer biasa. Kenapa? Karena spyware canggih kayak gini seringkali punya mekanisme buat menghapus jejaknya sendiri kalau terdeteksi. Langkah yang paling tepat adalah segera hubungi organisasi spesialis yang memang punya keahlian di bidang forensik digital dan keamanan untuk kelompok berisiko tinggi. Contohnya ya seperti Citizen Lab tadi, atau ada juga Electronic Frontier Foundation atau EFF, atau Amnesty Tech Security Lab. Mereka punya keahlian teknis, alat khusus, dan pengalaman buat nyelidikin infeksi spyware canggih kayak Pegasus ini secara aman dan metodis. Mereka bisa bantu periksa ponsel Anda, kasih saran langkah selanjutnya apa, dan yang penting juga, mereka bisa bantu dokumentasiin kasusnya secara kredibel kalau memang terbukti ada infeksi. Ini penting buat advokasi atau langkah hukum nantinya. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya dari obrolan kita yang cukup dalam dan jujur aja agak bikin merinding ini, Pegasus ini benar-benar contoh nyata betapa dahsyat sekaligus berbahayanya teknologi mata-mata siber di zaman sekarang. Dia bisa nembus benteng pertahanan di ponsel pribadi kita, tempat kita nyimpan hampir semua rahasia hidup kita yang kita pikir udah aman dengan cara yang dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah atau novel spionase. Ternyata sekarang udah jadi kenyataan. Betul, dan yang perlu banget kita garis bawahi bersama, meskipun teknologinya mungkin diklaim atau dijual dengan alasan mulia, kayak buat lawan teroris atau penjahat besar, bukti-bukti dari banyak sumber independen yang kredibel nunjukin adanya pola penyalahgunaan yang sangat mengkhawatirkan. Seringkali yang jadi korban justru adalah suara-suara kritis jurnalis yang mencoba mengungkap kebenaran, aktivis yang membela hak-hak orang lain, pengacara, akademisi, bahkan oposisi politik yang mencoba menawarkan alternatif. Ini jadi kayak medan perang baru di era digital, pertarungan antara klaim keamanan negara, keuntungan besar industri cyber, dan perlindungan hak asasi manusia yang paling fundamental. Iya juga ya, ponsel kita ini kan udah kayak perpanjangan diri kita sendiri ya. Nyimpan banyak banget data pribadi, percakapan penting, foto keluarga, data kerjaan. Semuanya ada di situ dalam satu genggaman. Kasus kayak Pegasus ini benar-benar maksa kita semua buat nanya ke diri sendiri mungkin ya. Seberapa besar sih harga privasi yang rela kita bayar atau kita tukar demi semua kemudahan, kenyamanan, dan konektivitas tanpa batas yang ditawarin oleh teknologi canggih saat ini? Di mana batasannya?
Dan mungkin ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi buat Anda renungkan nanti setelah ini. Kalau pengawasan secanggih ini yang bisa masuk tanpa kita sadar, tanpa kita klik apapun, bahkan mungkin tanpa kita melakukan kesalahan apapun, bisa terjadi pada siapa saja yang dianggap target. Lantas apa artinya kebebasan bicara, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak atas privasi kita di dunia yang katanya makin terbuka, tapi ternyata juga makin rentan diawasi ini? Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng ya. Betul sekali, pertanyaan yang dalam dan penting untuk direnungkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.